Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus tentang penemuan tubuh terbungkus karung yang terjadi di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini terungkap atas kerja keras pihak kepolisian, dan salah satu yang berperan terungkapnya kasus ini adalah anjing pelacak milik kepolisian. Bagaimana kisah dan apa yang menjadi motif pada pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini terjadi di Desa Atlas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di desa tersebut terdapat komplek pemakaman umum yang bisa dikatakan cukup luas. Kala itu, hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, jam 10 pagi, ada salah satu warga sedang mengembala hewan ternaknya di sekitaran area pemakaman. Di sela-sela aktivitasnya, warga itu pun melihat ada sebuah karung berukuran sangat besar. Namun saat didekati, barulah dia menyadari jika karung berwarna putih itu merupakan tubuh seseorang. Warga itu pun berlari dan berteriak meminta tolong. Teriakan itu pun memancing warga berdatangan ke sumber suara. Dirinya langsung menceritakan tentang temuan karung yang berisikan tubuh seseorang. Ternyata pada sisi lainnya dari karung ada robekan terbuka yang semakin jelas jika karung tersebut berisikan tubuh seseorang. Penemuan ini pun akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Namun proses identifikasi polisi tidak menemukan hasil lantaran tidak menemukan adanya identitas diri pada tubuh korban. Selain itu, ketika tubuh korban dikeluarkan dari karung, tidak ada satupun yang mengenalinya lantaran wajah korban tertutup darah yang mengering. Hasil identifikasi sementara, korban merupakan seorang pria kisaran usia 60 tahun. Menemukan adanya sejumlah luka pada bagian kepala korban. Kaki terikat dan menekuk, leher terikat tali rafia berwarna merah. Tubuh korban pun segera dibawa ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersebarnya tentang penemuan tubuh terbungkus karung ini terdengar oleh satu keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarganya. Keluarga ini pun bergegas mendatangi rumah sakit untuk memastikan apakah korban ini keluarganya yang hilang atau bukan. Setibanya di rumah sakit, identitas korban pun terungkap setelah beberapa jam ditemukan. Dan benar jika tubuh yang ditemukan itu merupakan sanak keluarga mereka yang bernama Sadi Sapea berusia 63 tahun. Warga Desa Sumur Licin, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Menurut kesaksian keluarga, korban sudah hilang selama 2 hari. Korban yang merupakan seorang nelayan berpamitan kepada istrinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Korban pergi setelah salat subuh jam 5 pagi menuju Desa Alas Tlogo menemui kenalannya. Saat keluar rumah, korban ini membawa motor barunya. Tidak ada yang janggal di saat korban pergi dari rumahnya. Namun ketika sang istri menghubunginya via ponsel, ponsel korban pun sudah tidak aktif. Keluarga yang kebingungan atas hilangnya korban ini akhirnya mendengar tentang penemuan tubuh dalam karung. Yang lokasi temuan itu sama dengan tujuan awal korban berpamitan pergi, yakni Desa Alas Tlogo. Dengan adanya kesaksian dari pihak keluarga, polisi pun menduga jika lokasi pembunuhan dan pelaku berasal dari Desa Atlas Tlogo. Lantaran tidak adanya saksi dan bukti pada kasus ini, polisi pun memutuskan untuk melakukan olah TKP dengan menurunkan anjing pelacak. Jangan 2 hari dia tidak pulang, istrinya itu kemarin itu nelpon nggak nyambung katanya Pak, dia nelpon itu. Dia HP. Iya, dia megang HP naik sepeda dia. Ada luka.
Luka kalau yang saya lihat di bagian kepala. Mungkin karena benda tumpul. Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, jam 12.30 siang harinya, polisi kembali mendatangi lokasi awal temuan dengan membawa tim K9 anjing pelacak. Setelah berada di lokasi awal temuan, anjing pelacak itu pun bergerak agresif keluar dari pemakaman umum. Setelah sampai di jalan desa, anjing pelacak ini kembali bergerak ke arah selatan dan berhenti tepat di depan bangunan rumah sumur bor Dusun Gunung Awu, Desa Alas Klogo, Kecamatan Lekok. Bangunan ini hanya berjarak 300 meter dari lokasi temuan. Setelah pintu dibuka, polisi pun menemukan adanya sabun dan kain yang diduga alat untuk membersihkan darah korban. Dari hasil kesimpulan penyelidikan polisi pada hari itu, jika bangunan tersebut merupakan lokasi pembunuhan atau tempat korban dieksekusi, dan menduga jika pelakunya berjumlah 1 orang. Setelah dari temuan oleh anjing pelacak, pihak kepolisian pun mulai menyisir lokasi sekitaran bangunan itu hingga mencapai radius 200 meter dari lokasi bangunan tempat sumur bor tersebut. Polisi menemukan helm korban terkubur di halaman salah satu rumah warga yang berjarak 500 meter dari lokasi penemuan. Terungkapnya lokasi pembunuhan ini menjadi langkah maju polisi untuk mengungkap kasus ini. Kita datangkan K9 untuk menentukan di mana dilakukan eksekusi. Alhamdulillah sekarang di K9 sudah sampai sumber air bor ini, dan itulah tempat terjadinya penganiayaan atau eksekusi pembunuhan. Pada sisi lainnya, tim yang bertugas melacak posisi motor dari korban pada hari yang sama berhasil menemukan motor berjenis Honda Beat dengan plat nomor N2661XC berada di wilayah Desa Branang, Kecamatan Lekok, sekitar 5 km dari lokasi temuan. Berbekal alat bukti itu, polisi pun mulai mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku merupakan penghuni rumah di mana helm korban ditemukan. Saat ditanyakan mengenai keberadaannya, ternyata terduga pelaku ini sedang berada di rumah sakit. Pihak kepolisian pun segera mendatangi RSUD Grati dan mengamankan pelaku yang sedang berbaring sakit. Hasil dari interogasi sementara, pelaku ini bernama Amil Nur Salim, berusia 60 tahun. Dia pun mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan kepada korban Sadi. Dampak dari perbuatan itu, dirinya menjadi kepikiran yang membuat asam lambungnya pun menjadi naik dan kumat. Pelaku meminum obat sakit mah terlalu banyak yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pihak kepolisian pun masih menunggu kondisi pelaku ini kembali pulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Setelah kondisi kesehatan pelaku ini pulih, akhirnya polisi mendapatkan motif pada pembunuhan ini, yakni dalam tanda kutip hutang piutang. Hubungan antara korban dan pelaku ini merupakan rekan kerja dalam urusan hutang piutang. Korban yang memang sering memberikan hutang kepada masyarakat dan pelaku merupakan perantara antara korban dan masyarakat yang ingin meminjam uang. Korban memberikan uang kepada pelaku untuk diberikan kepada masyarakat sebesar 13 juta rupiah. Namun ternyata uang itu tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi digunakan oleh pelaku sendiri. Korban menuntut dikembalikan uang tersebut, tetapi pelaku menghindar dan terkesan tidak mau membayar hutang tersebut. Untuk kesekian kalinya, akhirnya korban pun kembali datang ke rumah pelaku. Korban yang kesal memarahi pelaku, mengeluarkan perkataan kotor dan memaki pelaku. Pelaku yang mendapatkan perlakuan itu akhirnya naik pitam dan terjadilah keributan di antara keduanya. Di saat korban sedang lengah, pelaku mengambil kunci ledeng
ukuran besar dan langsung menghantamkan ke kepala korban sebanyak 5 kali. 2 kali pada bagian tengkuk korban dan 3 kalinya bagian wajah korban. Pada saat itu, korban pun langsung tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Melihat situasi rumah yang sepi, pelaku membawa tubuh korban ke rumah sumur bor yang berjarak 200 meter untuk menyembunyikan tubuh korban. Setelah malam tiba, jam 22.00, pelaku kembali ke rumah sumur bor tersebut. Di lokasi itulah pelaku membungkus tubuh korban, lalu menaikkan tubuh korban ke atas motor milik korban dan membawa tubuh korban ke area pemakaman umum pada jam 3 dini hari, tanggal 25 Juni 2023. Di lokasi itulah tubuh korban dibuang oleh pelaku. Pelaku pun menjadi panik ketika tubuh korban berhasil ditemukan oleh warga. Pelaku berpikir keras dan khawatir tertangkap oleh pihak kepolisian yang membuat asam lambungnya pun naik dan pelaku jatuh sakit. Polisi melihat kasus ini sudah ada unsur berencana dikarenakan pelaku sangat rapi dalam melakukan aksinya. Maka dari itu pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Apa yang sudah dirilis oleh Bapak Kapolres Pasuruan Kota, kami mewakili keluarga korban sekaligus mewakili pemerintah Desa Kedawang. Kami sangat mengapresiasi kepada Polres Pasuruan Kota. Itulah guys kasus hari ini. Sudah lanjut usia, bukannya mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat, malahan melakukan perbuatan dosa besar, yaitu membunuh. Melihat usia pelaku yang sudah senja, semoga kejadian ini pelaku bertobat sebelum ajal memanggilnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?